Suatu saat Nabi SAW diundang makan oleh orang-orang Yahudi Khaybar yang notabene-nya mereka ini berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Mereka ahlu zimmah, tetapi kedengkian itu masih ada. Maka kemudian orang-orang Yahudi bermusyawarah bagaimana sekiranya untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menunjuk seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith untuk membuat masakan dan dimasukkan racun ke dalam masakan itu untuk Nabi SAW. Lalu Zainab bintul Harith bertanya, bagian kambing yang paling disukai oleh Nabi apa? Orang tahu semua, Rasul suka zira, suka bagian lengannya. Maka si wanita Yahudi ini memasukkan banyak-banyak racun ke dalam lengan kambing tersebut. Ketika dihidangkan oleh salah seorang Yahudi, Rasulullah pun memanggil beberapa sahabatnya. Maka ada seorang sahabat Nabi memakan lahap. Kemudian Rasulullah baru menggigit satu kali gigitan. Ternyata lengan kambing yang sudah matang ini bisa berbicara. Mukjizat. Dia mengatakan, aku telah dimasuki racun oleh seorang yang memasaknya. Malah kemudian Rasulullah melepasnya dan sudah terlanjur dimakan sesuap oleh Nabi SAW. Dan langsung berpengaruh, terasa sakit yang sangat berat di perutnya Nabi, sampai Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia itu mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, aku masih mendapati rasa sakit di perutku karena sebab racun orang Yahudi dulu, sampai akhirnya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Nabi mendapatkan wahyu bahwa daging yang dihidangkan itu beracun, dan caranya Allah memberikan wahyu, Allah membuat daging yang sudah masak ini berbicara. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Yahudi, dipanggil, kemudian diteliti satu persatu. Akhirnya mengakulah seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith telah memasak daging lalu memasukkan racun. Tatkala ditanya, apa motivasimu memberi racun kepada aku? Coba lihat. Jadi para sahabat Nabi ketika tertangkap wanita Yahudiya ini, maka sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Dia mencelakaimu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tidak gegabah. Tunggu dulu, saya akan tanya apa motivasinya. Ternyata beliau mengatakan, wahai Muhammad, aku sengaja memasukkan racun ke dalam daging itu. Kenapa? Karena kalau engkau benar-benar Nabi, engkau tidak akan mati karena racun. Jadi seolah-olah orang Yahudi ini tahu bahwasanya Allah menjaga Nabi. Dalam Al-Quran ada, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga keselamatan Nabi Muhammad dari yaitu makarnya manusia. Jadi wanita Yahudi mengatakan, kalau ternyata engkau benar-benar Nabi, engkau tidak akan terpengaruh atau engkau tidak akan mati dengan racun ini. Tapi kalau ternyata engkau bukan Nabi, maka kami terbebas. Artinya engkau bohong dan kami tidak tidak mengimani engkau. Kemudian Rasulullah SAW memaafkan wanita Yahudiyah ini setelah meracuni Nabi SAW karena memang ada motivasi keraguan. Dia ingin membuktikan Nabi atau enggak. Setelah terbukti nanti dilihat lagi apakah dia beriman atau tidak. Jadi dia mengatakan, kalau engkau Nabi maka engkau tidak akan mati. Selanjutnya Allahu a'lam apakah dia beriman atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kalau engkau bukan Nabi, jangan-jangan engkau bukan Nabi, maka apa? Maka engkau segera mati dan kami terbebas dari dakwahmu. Berarti engkau bukan Nabi, bohong. Jadi ada apa? Ada keraguan, jangan-jangan Nabi ini adalah bukan betul-betul Nabi. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW.